Gaza kembali menjadi ladang pembantaian rakyat Palestina. Di bawah nama Operasi Kereta Perang Giden, Israel meluncurkan invasi yang melumpuhkan rumah sakit hingga merenggut nyawa ratusan warga sipil. Dunia mulai bersuara lebih keras menuntut dihentikannya agresi brutal Israel di Gaza. Namun tampaknya, kecaman dan ancaman sanksi belum mampu membendung nafsu perang Israel. Lantas, siapakah yang bisa menjinakkan ambisi perang tersebut? Simak ulasannya dalam video berikut. Operasi Kereta Perang Giden adalah nama terbaru dari serangan besar-besaran militer Israel ke jalur Gaza yang dimulai pada Minggu 18 Mei 2025. Israel mengeklaim tujuan operasi ini adalah untuk memperluas kendali operasional atas Gaza serta membebaskan sandera dan menghancurkan Hamas. Agresi terbaru ini terus meluas ke wilayah utara dan selatan Gaza, dan dalam beberapa hari saja, operasi ini sudah menewaskan lebih dari 2.000 warga Palestina. Fasilitas-fasilitas penting termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara pun lumpuh total yang mengakibatkan potensi kematian ribuan pasien di sana. Atas aksi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikecam oleh publik dan keluarga sandera karena dianggap lebih mementingkan kekuasaan militer daripada keselamatan para sandera. Ketidakpuasan pun merambah ke dunia internasional. Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara barat mulai terlihat jelas. Pada Senin 20 Mei 2025, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney melontarkan pernyataan keras terhadap Israel. Mereka mengecam eskalasi tersebut dan menilai penderitaan warga Palestina di Gaza telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Ketiganya mengancam akan mengambil tindakan konkret jika Israel tidak segera menghentikan serangan dan mencabut blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka juga mengecam perluasan permukiman Israel di tepi barat yang dinilai ilegal dan menghambat solusi dua negara. Meski begitu, melansir Al Jazeera, pengamat menyebut kunci perubahan perilaku Israel tetap berada di tangan Amerika Serikat. Dosen senior studi keamanan di King's College London, Andreas Crick, mengatakan meski ancaman Inggris, Perancis, dan Kanada bisa menjadi presiden, dampaknya terhadap tindakan Israel di lapangan tetap terbatas. Ia menilai AS yang memasok sebagian besar senjata ke Israel dan memberikan perlindungan diplomatik di PBB adalah aktor penentu. Retaknya konsensus internasional terhadap Israel juga semakin nyata. Duta Besar Palestina untuk Inggris, Hussam Zomlot, menegaskan langkah seperti embargo senjata adalah tindakan minimum yang bisa diambil negara-negara barat. Zomlot juga menyerukan dukungan penuh kepada Mahkamah Pidana Internasional ICC dan Mahkamah Internasional untuk menuntut Netanyahu dan menhan Israel Yoav Gallant atas kejahatan perang. Selain itu, pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyatakan sanksi harus diarahkan kepada negara, bukan hanya individu. Menurutnya, kejahatan ini adalah kebijakan sistemik, bukan ulah satu orang. Langkah-langkah lanjutan mulai diambil oleh negara-negara barat. Inggris misalnya menangguhkan perundingan dagang dengan Israel serta menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman Israel yang terlibat dalam kekerasan di tepi barat. Selain itu, Menlu Swedia Maria Malmer Stenergaard mengatakan negaranya akan mendorong sanksi Uni Eropa terhadap menteri-menteri Israel karena tindakan mereka tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap warga Palestina. Bahkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, memutuskan meninjau ulang perjanjian asosiasi Uni Eropa-Israel menyusul permintaan Belanda dan dukungan dari Belgia, Prancis, Portugal, dan Swedia. Perlawanan terhadap aksi Israel pun datang dari masyarakat barat sendiri. Menurut Profesor Hubungan Internasional Universitas Otago, Robert Bachman, tekanan publik di negara-negara demokratis telah memaksa pemerintah mereka untuk mengambil sikap. Banyak masyarakat mulai melihat dukungan tak terbatas terhadap Israel sudah tidak dapat diterima secara moral. Namun, respons Israel tetap keras dan menantang. Netanyahu mengecam keras pernyataan ketiga pemimpin barat dan menyebut permintaan mereka agar Israel berhenti menyerang
adalah hadiah besar bagi genosida 7 Oktober 2023. Dengan kata lain, ia menuduh mereka mendorong terorisme dengan menyerukan pengakuan negara Palestina. Pemerintah Netanyahu dan mitra sayap kanannya secara terang-terangan menolak solusi dua negara, walaupun itu adalah jalan penyelesaian yang didukung mayoritas komunitas internasional. Meski sejumlah negara barat mulai menunjukkan pergeseran sikap, dampak langsungnya terhadap tindakan Israel masih terbatas. Amerika Serikat dinilai tetap menjadi faktor penentu karena tanpa perubahan posisi dari Washington, tekanan global tak akan berdaya menghentikan agresi Israel. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar dan pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.